Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini kita akan bahas tentang Bitdefender Premium Security ya. Jadi gini, Bitdefender Premium Security itu, nah wujud fisiknya dulu kita lihat nih seperti ini ya, cuman kemasan kecil, dalamnya hanya berupa kode ya, oke, berupa kode di sini. Nah, kode ini nanti akan kita input ke web sentral Bitdefender ya, nanti inputnya di sini. Saya tunjukin. Nah, kita ke central.bitdefender.com, masuk ke menu My Subscription ya. Ini masih loading. Nanti masukinnya di sini activate with code ya, terus masukkan di sini. Nah, jadi gini, Bitdefender Premium PPN tadi setelah di input di web tadi akan tampil di sini ya, nih. Ini contoh license yang tampilnya ya, Bitdefender Premium PVN ya. Ini aktifnya 6 dari 10 device ya. Nah, oke. Jadi harga 385.000 ini untuk 10 device ya. Nanti begitu diaktifasi di web tadi itu harganya jumlahnya langsung 10 device ya. Tinggal kalau diinstal nanti ada akan kebaca di sini ya. 6 dari 10 device ya. Oke. Ini adalah contohnya di web yang udah diaktifasi. Nah, ini 385.000. Tapi kalau teman-teman hanya butuh satu device saja, bisa beli yang pecahan ya. Nah, yang pecahan ini include antivirus total security plus add-onnya untuk satu device ya. Ada di akun lisensi antivirus ya. Ini kalau butuh satu device ya. Ini akun lisensi antivirus, tinggal install next saja ya. Kita selalu ready barangnya. Nah, kemudian untuk installer premium ini tadi, ini tidak include antivirus ya. Ini full hanyalah add-on VPN ya. Oke. Jadi teman-teman tetap akan bisa gunain produk premium ini, VPN ini tanpa menggunakan antivirus. Bisa hanya menggunakan VPN-nya saja. Tapi nggak bisa dikombinasi dengan misalnya antivirusnya pakai akun A, premium VPN-nya pakai akun B ya. Itu nggak bisa. Jadi harus satu akun yang sama kalaupun memakai antivirusnya juga. Nanti akan ke sign out dua-duanya karena dia akan sinkronisasi ya. Nah, oke. Jadi teman-teman kan apa sih bingung fungsinya atau perbedaannya antara Bitdefender Premium VPN, kemudian ada Bitdefender Premium Security gitu ya. Nah, kita akan coba buka sedikit bahan ya. Nah, ini jadi Bitdefender itu konsepnya ada 4 ya pembagiannya ya. Antivirus Plus yang basic, internet itu yang menengah, total security itu yang paling lengkap ya. Nah, kemudian ada di atas lagi premium security ya. Jadi gini, kalau soal fitur keamanan sebenarnya dari internet security paling lengkap. Nah, di total nih kelebihannya bisa multiple device ya, mau Windows, Mac OS, Android dan iOS ya. Nah, kemudian ada fitur lagi di sini device performance dan anti theft ya. Ini perbedaan total. Nah, yang premium itu semua yang di antivirus plus, internet security dan total security itu ada di premium security. Hanya tambahannya fiturnya premium VPN ya. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, VPN-nya sendiri itu tergantung dari OS checklist ya. Ini ada fitur-fitur VPN-nya ya. Ini bisa beda-beda antara di iOS, di Android, di Windows dan macOS ya. Karena ini tergantung dari kompatibilitasnya. Makanya ada user yang bisa, ada yang enggak. Oke. Nah, langsung aja kita buat contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Ini Bitdefender VPN. Ini kalau teman-teman hanya install modul VPN-nya saja, ini yang tampil. Oke. Tapi kalau teman-teman yang install antivirus juga, nah, jadi antivirusnya juga akan tampil ya. Nah, ini antivirusnya nih. Oke. Jadi ini bisa diakses dari antivirus di menu protection ya. Terus privasi. Nah, ini menu privasi ya. Teman-teman klik aja open VPN ya. Lalu ini akan terbuka ya. Kalau belum ada dia akan otomatis install, sekitar butuh waktu agak lama untuk install VPN sekitar 15 menit ya. Nah, oke. Jadi kita lihat dulu, kita coba aktifin ya. Jadi kalau yang berbayar itu bisa milih lokasi, nggak cuma otomatis seperti ini. Kalau nggak salah yang free hanya bisa otomatis. Nah, ini bisa milih kita mau negara yang mana. Kalau pilih otomatis dia akan connect ke lokasi yang dianggap optimal ya, paling cocok dengan kriteria kita gitu ya. Nah, tapi saya nggak mau pakai itu, saya mau pakai Oke. Vietnam. Ini VPN ini kita coba connect ya ke Vietnam ya. Kita klik connect ya. Nah, ini kita sudah berhasil berada di negara Vietnam ya. Sekarang United Emirates Arab ya. Nanti kita lihat dapatnya apa ya.
Kita ceknya pakai ipsaya.com ya. Nah, ini ipsaya.com. Tuh berubah lagi ya 176 ya. Nah, nih. Dapatnya sekarang United Arab ya. Nah, sekarang kita tes lagi. Nah, sekarang kita coba connect ke negara lain, Norway ya, Norwegia ya. Nah, ini udah connect pakai Norway, connecting. Nah, ini yang ketiga ya, kita coba connect ya. Nah, ini udah connect ya, kita refresh lagi. Nah, ini connect ya, tuh dapat ya, Oslo, Norwegia ya. Oke, kita coba connect lagi sekarang ke Italia ya. Connecting. Oke, kita refresh. Nah, ini ya. Ini 92.38 nih dapat ya sama. Ya di sini negaranya sama Italia ya. Nah, jadi kita udah lihat tadi beberapa pilihan ya. Semua sesuai sama negaranya udah beberapa, kecuali tadi pas kita coba ke Vietnam ya. Tapi kita coba connect ulang lagi ke Vietnam. Turn on. Kita lihat. Nah, sekarang kita refresh ya. Nah, ini ya, dapat ya. Vietnam ya. Tuh. Dah. Dapat semua negaranya ya, Vietnam. Oke, sekarang kita bahas nih, biarin aja dulu kita jalan ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat statistiknya ya. Jadi kita jalan selama 20 detik kita udah ngabisin bandwidth 1,17 mega ya. Ini story kita connect kemana aja nih, kelihatan dari download dan uploadnya ya. Oke. Nah, sekarang kita kan pengen tahu nih speednya berapa sih. Ini belum lagi di mana nih? Tadi posisinya tuh lagi di Vietnam ya. Sekarang kita coba speed test ya. Nah, jadi teman-teman biar tahu gimana sih dampak dia menggunakan VPN ya. Ini VPN di Vietnam ya. Oke. Nanti kita akan komparasi dengan cara mematikan VPN-nya ya. Tuh. Teman-teman bisa lihat ya speednya ya. Dengan VPN Vietnam, downloadnya dapat 29. Tinggal uploadnya ya. Uploadnya dapat 7. Ini Vietnam ya. Sekarang kita coba matikan dulu ya, disconnecting ya tuh. Ini udah disconnecting. Tadi 29 sama 7 ya, nih bisa dilihat ya. Sekarang kita disconnecting dulu. Nah, tanpa VPN nih, lihat nih Telkom ya, kebaca ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau dilihat nih malah lebih tinggi pakai Vietnam tadi ya, ketimbang malah pakai yang Telkom. Kalau dilihat tuh hasilnya tuh. Tadi 29 dan 7. Ini 22. Dan uploadnya masih jalan nih. Oh, cuman uploadnya yang gede ini kalau kita lihat nih. Kurang lebih stabil di angka hampir 10 ya nih. Oke, kalau tadi itu downloadnya 29, yang sekarang downloadnya 22. Kalau yang tadi uploadnya 7, yang sekarang 9,7 ya. Oke, mungkin itu gambarannya. Oke, kita sudah lihat tadi fungsi untuk cek IP address, kemudian untuk melihat dashboardnya ini, historinya. Nah ini ya. Kemudian kita udah tes pakai speed test juga. Nah, sekarang kita lihat nih banyak fiturnya nih. Ini ada 3 tab ya, General, Auto Connect, dan Notification ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Apakah internet kill switch ini ya? Jadi gini, misalnya teman-teman lagi browsing nih ya, tahu-tahu internetnya terputus tuh ya. Oke, nah saat internet ini terputus, nah itu kan VPN-nya berarti nggak bisa connect. Nah nanti koneksinya akan di drop ya semuanya. Jadi kita nggak akan bisa browsing kalau internetnya mati ya. Itu fungsi dari internet kill switch ya.
Atau kalau misalnya bisa dibilang koneksi VPN kita, case kedua, koneksi VPN kita ke server Bitdefender-nya itu terputus, mungkin di Bitdefender-nya mungkin lagi maintenance kita anggap ya. Nah, tapi internet kita nyala. Nah, ini akan bisa di drop nanti koneksi kita ke internet dengan internet kill switch ya. Nah, ini yang bagus. Fitur ad blocker dan anti tracker apa? Ad blocker ini kalau kita ngunjung website itu ada iklan-iklan pop-up dan lain itu bisa di disable ya. Ini Bitdefender punya database yang udah sering pop up, ini bisa di disable. Kemudian anti tracker ini itu kita browsing-browsing kemana-mana. Ini kalau ada yang fungsinya seperti mencatat history dan lain-lain, yang pengen tahu history browser kita, nah anti trackernya bisa tahu, ini bisa diblok semua gitu ya. Itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di whitelist atau dikecualikan fungsi-fungsi web tertentu dari dua dua fungsi ad blocker dan anti tracker, cukup masukkan di whitelist ya. Nah, ini di add website apa aja yang nggak mau kena dua fungsi tadi itu ya, kurang lebih fungsinya. Nah, kita udah bahas untuk di internet kill switch dan ad blocker anti tracker. Nah, sekarang kita bahas split tunneling ya. Jadi split tunneling itu misalnya gini, teman-teman ada web yang mau pakai VPN, tapi misalnya ada suatu web yang nggak boleh pakai VPN gitu. Nah, web yang nggak boleh pakai VPN nanti daftarin di sini ya, websitenya apa gitu. Jadi ini ngebagi mana koneksi yang boleh menggunakan VPN dan website mana tertentu yang akan dikunjungi kalau didaftarin di sini dia tidak akan menggunakan VPN. Jadi bisa aktif dua mode ya, itu ya split tunneling ya. Nah, produk report ini ya cuman istilahnya memberikan statistik ke Defender, ini nggak ngaruh. Dark mode mengganti tampilan ini ya. Language-nya cuma ganti bahasa. Nah, kemudian auto connect ya, auto connect. Jadi saat kita login ke Windows, ini langsung nyalain VPN secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ngidupin lagi. Nah, ini berarti full mode VPN yang bisa dibilang. Cuman saya nggak mau pakai VPN terus ya. Kalau di luar rumah aja, maksudnya lagi di hotel, lagi di mungkin tempat klien, baru hidupin VPN ini ya. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi WiFi ya, WiFi yang misalnya bisa dianggap ini misalnya autentikasinya lemah atau mungkin WiFi ini menggunakan enkripsi yang kurang memadai, dia akan ngasih notif di sini gitu. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan kita mau connect atau tidak ya. Nah, jadi ada web-web atau istilahnya tempat yang lain yang memiliki peer-to-peer apps ya. Nah, ini kalau ada yang punya fitur untuk file sharing peer-to-peer ini bisa dinyalain ya kalau butuh yang gitu. Kalau nggak nanti takutnya putus gitu ya. Oke. Nah, jadi Bitdefender fitur ini, jadi dia ini unlimited traffic kalau yang berbayar, teman-teman gak usah khawatir ya. Jadi nggak ada pembatasan data atau throttling atau bisa buka banyak-banyak menjadi sempit jalurnya atau apa, nggak dibatasin. Nah, kemudian Bang-Grade encryption dia menggunakan standar AES256, jadi aman ya koneksi antara klien dan servernya. Nah, kemudian lagi dia support untuk streaming ya, bisa Netflix, Prime, Hulu, Disney Plus, BBC iPlayer, HBO Channel, dan ada beberapa lainnya ya. Ini native support P2P apps yang tadi yang kita bahas ya. Nah, kemudian dia bilang satu subscription Bitdefender dapat mengakomodir 10 device ya, dan 10 koneksi secara bersamaan. Nah, ini support juga dia untuk hide katapult, OpenVPN, IPsec dan lain-lain ya. Jadi bisa multiple protokol ya, bisa dibilang ya. Nah, ini sama apps and domain. Always use VPN for certain apps dan apps ya. Jadi dia misalnya teman-teman nggak ngidupin VPN nih, biarin mati. Tapi saat teman-teman misalnya mengunjungi misalnya web-web yang butuh VPN, misalnya reddit.com, nah ini akan otomatis nyala ya. Tapi daftarin dulu Reddit ya, di sini tuh fiturnya ya. Jadi beda sama split tunneling ya. Tapi mirip fungsinya. Ini apps dan domain ya. Nah, ini kemudian Bitdefender juga punya website kategoris ya. Jadi kalau ini dinyalain, kemudian di manage kategoris. Nah, dia berdasarkan kategoris finansial, online payment, health, file sharing, online dating atau adu konten. Nah, ini kan otomatis nyala ya. Jadi mungkin macam-macam fungsinya ya di sini ya. Oke, kemudian ada lagi tab terakhir yaitu notification ya. Nah, notification sendiri ini ya cuman fungsinya cuman pemberitahuan aja. Ini biarin aja default, nggak usah kita utak-utik ya ini. Nggak terlalu penting fungsi ini ya. Tapi kalau saya notifikasi saya matiin semua biar nggak mengganggu ya. Nah, ini di menu akun ya. Ini jangan dikeluarin. Kalau ini dikeluarin maka antivirusnya juga nanti akan keluar ya fungsi antivirusnya ya. Jadi ini terkonek dengan akun antivirus ya. Nih kita buka antivirus ya. Nah, ini kan akunnya ini itu sama dengan yang di sini ya. Tuh. Nih.
Ini sama dengan yang di sini ya. Oke. Nah, kemudian ya ada support, ada Axe Community. Ini untuk ya dukungan support atau ngobrolin sama pengguna ya. Dah habis ya ini versinya. Nah, sekarang kita lihat gini. Bitdefender ini kalau teman-teman install, nanti dia di program nPanel ya kan ada satu lagi nih yang namanya Bitdefender VPN. Nah ya. Oke. Jadi ada tiga ya. Kalau teman-teman nggak install Bitdefender VPN, hanya ada dua, Bitdefender Total Security dan Bitdefender Again ya. Jadi setelah diinstal tadi di menu privacy, kemudian open VPN, nanti baru akan masuk di sini ya. Oke. Mungkin itu aja sharing dari kita tentang produk Bitdefender VPN ya. Semoga nanti dapat membantu teman-teman yang menggunakan VPN dari Bitdefender ya. Oke. Jangan lupa like dan subscribe ya channel kita ya. Terima kasih udah support, dah mampir, dah nonton juga. Terima kasih. Thank you.